Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama Mr. Paul, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati, siswa mampu mengenal teks petunjuk. Yang kedua, siswa mengetahui bentuk perubahan energi. Lalu yang ketiga, dengan mengamati, siswa mengetahui sumber daya alam tumbuhan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi kan? Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Nah, kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah salah satu energi yang paling banyak digunakan di rumah. Lalu, barang-barang apa saja yang membutuhkan energi listrik di rumahmu? Nah, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini, kamu akan belajar membuat kipas angin yang tidak membutuhkan energi listrik. Nah, anak-anak, bacalah petunjuk berikut dengan seksama. Cara membuat kipas angin kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Lalu, ambil lem kertas. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Lalu yang keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem sisi kertas yang saling berhadapan. Lalu, kipas siap dipakai. Selanjutnya, pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengenal beberapa jenis energi, seperti energi panas matahari, energi angin, energi air, dan energi listrik. Selain itu, masih ada energi lainnya, yaitu energi fosil dan energi nuklir. Energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan, yang telah membatu menjadi fosil. Contohnya, batu bara dan minyak bumi. Sementara itu, energi nuklir berasal dari reaksi atom. Lalu, manfaat energi. Energi cahaya untuk menerangi di tempat gelap. Sumber energi cahaya antara lain cahaya matahari, lilin, senter, dan sumber energi lainnya. Energi cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan sendiri atau bisa disebut fotosintesis. Energi panas. Energi panas sumber dari panas matahari dan api. Panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air sehingga barang yang basah menjadi kering. Membuat garam, mengeringkan bahan makanan, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Energi gerak. Energi gerak dapat bersumber dari angin dan air. Energi gerak bersumber dari angin, dimanfaatkan untuk mempercepat pengeringan barang yang basah, menggerakkan kincir angin, menggerakkan perahu nelayan, menghasilkan energi listrik untuk olahraga, dan membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Sementara energi gerak yang bersumber dari air dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air dan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan makanan
Bahan kimia dalam makanan akan dicerna oleh tubuh menghasilkan energi untuk tubuh. Selain makanan, energi kimia juga terdapat pada baterai dan aki, atau juga bisa dalam bentuk minyak tanah. Bahan kimia pada baterai dan aki menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan mainan listrik. Energi listrik digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti televisi, blender, mixer, kulkas, dan lain-lain. Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contoh, kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Lalu, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga bumi. Lalu, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, tangan kanan dan kiri digosok-gosok akan menjadi hangat. Lalu, sumber daya alam pada tumbuhan. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya, temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, temulawak. Temulawak adalah salah satu tanaman obat keluarga yang banyak digunakan sebagai jamu atau obat penambah nafsu makan. Temulawak adalah salah satu tumbuhan obat yang termasuk dalam suku temu-temuan. Lalu cengkih. Cengkih adalah kuncup bunga kering beraroma. Cengkih adalah tanaman asli Indonesia. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas. Selanjutnya, lada. Lada disebut juga merica, adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Selanjutnya, jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton. Lalu kencur. Kencur adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Rimpang tanaman ini mengandung minyak atsiri dan alkaloid yang dimanfaatkan sebagai stimulan. Selanjutnya, kunyit. Kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit tergolong dalam kelompok jahe-jahean. Kunyit dikenal di berbagai daerah dengan beberapa nama lokal. Lalu, kapulaga. Kapulaga Jawa adalah salah satu jenis kapulaga yang sering digunakan sebagai rempah-rempah untuk masakan tertentu dan juga untuk campuran jamu. Ada dua macam kapulaga yang banyak digunakan di Indonesia, yakni kapulaga Jawa dan kapulaga sabrang atau kapulaga India. Kedua-duanya termasuk ke dalam suku jahe-jahean. Selanjutnya, pala. Pala adalah salah satu rempah-rempah Indonesia yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan lainnya. Pala pertama kali ditemukan di Kepulauan Badan, Maluku, dan kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Manfaat pala antara lain menghilangkan masuk angin,
menambah nafsu makan, mengatasi asam lambung, dan menyehatkan otak. Wah, anak-anak, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak. Manfaatnya bagi tubuh kita. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Sekian ya penjelasan untuk pelajaran 1 hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar ya, dan terima kasih.